kebutuhannya. Jadi selama di dua tanah suci ini, kalau Anda membutuhkan sesuatu, hubungi kami berdua, termasuk plus TL kita, Mas apa namanya? Risang. Mas Risang, ya. Baik, selanjut lagi ke pembangunan Masjid Nabawi. Nah, kubah hijau itu adalah simbol daripada Masjid Nabawi yang memang warnanya tidak berubah daripada zaman Nabi. Dan pas di bawah kubah hijau itu posisinya adalah makam Rasulullah yang dulunya pernah menjadi tempat tinggalnya Rasulullah di kota Madinah ataupun rumahnya. Sehingga dikenallah makam Rasulullah itu yang ditempati adalah rumah di masa hidupnya dan sekarang menjadi rumah di akhir masanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu kalau melihat kubah hijau ingat dengan semua perjuangan Rasulullah dengan masa Rasulullah selama berada di kota Madinah. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, ada berbagai pintu di sebelahnya. Tadi Bapak keluar dari pintu besar namanya itu bab baki. Kenapa disebut bab baki ataupun pintu baki? Karena lurus ke perkuburan baki. Bahwa di sebelah kanan kita ada perkuburan, komplek perkuburan namanya perkuburan baki. Yang di dalamnya lebih daripada 10.000 para sahabat dikuburkan, termasuk putra-putri Nabi, istri-istrinya kecuali istri pertama itu di Mekah Siti Khadijah namanya, dan juga dikuburkannya Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah nomor 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping itu juga ada di sebelahnya pintu namanya Babul Jibril. Bahwa dahulu malaikat Jibril pada saat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah melalui pintu itu. Sedangkan di depan kita ini ada bangunan baru, ya kan? Ada bangunan yang paling rendah di depan kita. Ini kamar jenazah. Jadi juga ini perhatian untuk para jemaah yang ketika selesai sholat wajib selalu ada sholatnya. Itu sholat jenazah. Mohon jangan diniatkan sholat gaib, tapi sholat jenazah. Apakah memang ada jenazahnya? Ada. Setiap waktu ada. Kalau ada yang ingin membuktikannya, selesai sholat, Anda cepat-cepat datang ke sini. Tapi untuk ibu-ibu jangan terlalu dekat ke pintu depan. Biasanya askarinya itu melarangnya, ya kan? Untuk bapak-bapak bisa langsung mendekat ke sana. Bahkan kalau ada kesempatan bisa sambil membantu untuk memikulnya, ya kan? Jadi niatkan itu adalah sholat jenazah. Kalaupun Anda kurang paham daripada apa penyampaiannya, entah laki-laki dan perempuan, niatkan makmuman lillahi ta'ala, ya? Karena terkadang juga lebih dari satu. Hanya saja kita kurang paham bahasanya karena berbahasa Arab, maka niatkan lillahi makmuman lillahi ta'ala. Baik, masih kita fokus ke pembangunan kita ke Masjid Nabawi di depan. Nah, ada yang menanyakan bagaimana proses dibangunnya Masjid Nabawi ini, kenapa menjadi pilihan dibangun di tempat ini. Dulu Rasulullah ketika hijrah dari Mekah, sampainya di Madinah di satu perbatasan Al-Harrah. Dulu masih bukan Madinah namanya. Nama Madinah itu asalnya adalah Yathrib. Karena maknanya kurang baik, ketika sampai Rasulullah ke Madinah, berada di Madinah, maka dirubahlah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dan itu bukan satu-satunya nama. Ada 99 nama ataupun 99 gelar untuk Madinah ini, yang salah satunya Madinatul Rasul, Thayyibah, dan Madinah Al-Munawwarah yang paling masyhur, yang disebutnya artinya adalah kota yang bercahaya. Nah, sampai di perbatasan Rasulullah diajaklah ataupun digiring Rasulullah kepada satu perkampungan. Nama perkampungannya adalah Quba. Besok kita akan datang ke sana karena ada satu masjid yang dibangun oleh Rasulullah, yang pertama dibangun sebelum membangun Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari perkampungan Quba barulah Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Madinah itu di zaman Rasul, Bapak Ibu sekalian, tidak seluas sekarang. Sekarang kita berada di airport yang jaraknya sekitar 25 meter, 20 km. Itu disebutnya masih Madinah. Padahal zaman Rasul bukan seluas itu. Di mana batasnya? Dulu di sini, yang sekarang diganti dengan pagar besi ini, ada benteng namanya Sur Madinah, benteng kota Madinah. Artinya, Madinah itu di zaman Rasul hanya di sekitar masjid dan halamannya serta batasannya di Sur Madinah itu. Sekarang diganti dengan pagar. Itulah Madinah aslinya. Nah, sekarang kenapa menjadi meluas sebutan Madinah? Karena dihitungnya provinsi. Semuanya disebut Madinah. Kalau aslinya inilah Madinah. Batasannya jelas, ada batas-batasnya di sini. Nah, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, sebelum dibangun Masjid Nabawi ini, orang-orang dari saking senangnya kepada Rasulullah, karena memang datangnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu menjadi momen yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Bayangkan dari sekian banyaknya orang yang belum mengenal siapa Rasulullah, yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan sambutan sangat meriah. Disambutnya dengan apa? Sholawat Badar. Tala'al badru alaina
Gimana? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma'alillahi da. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama. Al-badr itu adalah bulan purnama. Wajib syukur alaina, wajib bersyukur untuk kita. Subhanallah, mereka menyambut kedatangan Rasul dengan sangat indah sekali untuk Rasulullah kenang di masa hidupnya. Sedangkan sebelumnya Rasulullah itu hijrah ke beberapa tempat hanya ditolak saja. Ya, contohnya di Makkah Rasulullah tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, diusir, dibenci, bahkan akan dibunuhnya. Suatu hari Rasulullah datang ke kota Taif untuk mencari perlindungan. Sampai di sana bukan perlindungan yang didapatkan, melainkan hinaan dan cercaan serta disakiti fisiknya. Tapi pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Kamal Ansar, orang-orang menyambut Rasulullah, kedatangan Rasulullah dengan sambutan yang sangat luar biasa. Nah, pada saat Rasulullah sampai ke tempat ini, orang-orang Madinah pun sangat menginginkan untuk bisa daripada mereka yang mereka puja bisa diberikan kepada Rasulullah ataupun dipersembahkan kepada Rasulullah, termasuk tanah-tanahnya. Sehingga pada saat Rasulullah akan membangun masjid ini, akan memilih tempat untuk dijadikan Masjid Nabawi, mereka berebutan untuk memberikan tanah-tanah mereka. Karena Rasulullah bijak, maka kata Rasulullah, biarlah untaku yang mencari di mana dia berhenti dan duduk, di situ aku akan membangun masjidnya. Maka berhentilah unta itu di satu tempat yang dimiliki oleh anak yatim piatu, kalau tidak salah namanya Sahal dan Suhel. Itu yang dipilih Rasulullah, dan saat ini dibangunlah Masjid Nabawi. Ada yang tahu nama untanya Rasulullah? Tidak bisa googling ya. Nama untanya Rasulullah itu adalah Al-Qaswa. Al-Qaswa. Kalau Kiswa itu kelambu Ka'bah. Tapi Al-Qaswa adalah nama untanya yang ditumpangi oleh Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang juga menjadi pemilih ataupun yang memilih tanah untuk dibangun Masjid Nabawi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di atas itu, di atas kubah hijau ada benjolan sedikit. Itu terjadi kontroversi juga dari beberapa pendapat, bahwa ada salah satu pendapat menyebutkan itu adalah mayat ataupun jenazah seseorang ketika dia bertujuan ingin menculik daripada jenazah Rasulullah lalu kesambar petir di sana. Wallahu a'lam. Kami juga mencari di mana ada dalil jelasnya itu belum kami temukan. Tapi yang kami tahu, saya baca dari bagian sejarah Madinah bahwa dulu memang ada beberapa rencana dari orang-orang kafir untuk menculik jenazah Rasulullah. Terakhir itu terjadi ketika ada penguasa Mesir dan Syria, namanya Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangti. Beliau ini didatangi Rasulullah dalam mimpinya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menundukkan tangannya kedua wajah. Kata Rasulullah, selamatkanlah aku ya Mahmud dari dua wajah ini. Selamatkanlah aku dari dua wajah ini. Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya. Tapi karena mimpi itu takut datang dari setan, beliau mengambil wudhu dan tertidur lagi. Pada saat tertidur, datang mimpi yang serupa, persis dengan mimpi pertama. Sampai 3 kali beliau bermimpi, maka berangkatlah ke Madinah. Nah, sampai 3 kali beliau bermimpi, barulah Sultan ini datang ke Madinah. Dan sampai di Madinah dikumpulkannya semua orang-orang Madinah. Ketika dikumpulkan, Sultan bertanya, apakah ada dari kalian yang belum berkumpul di hari ini? Lalu ada yang menjawab, ada ya Sultan. Saya melihat ada 2 orang yang saya lihat setiap harinya dia sangat tekun dalam ibadahnya. Dia sangat peduli kepada orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin di Madinah. Kata si Sultan, antarkan aku ke tempat dia tinggal. Diantarkanlah, yang posisinya tidak jauh dari sini Bapak Ibu, jalurnya dari sebelah sini. Nah, ketika sampai ke tempat kediamannya 2 orang ini, maka ternyata 2 orang ini sedang membuat terowongan yang jaraknya lurus ke makam Rasulullah. Ternyata dia itu menyamar dengan tujuan ingin mengambil jenazah Rasulullah. Dan di situ rencana terakhir dibatalkan oleh Allah, dan sampai sekarang subhanallah tetap diamankan, dilindungi oleh Allah, jenazahnya aman-aman saja. Dan kabarnya sekarang bahkan di dalam kuburan Rasulullah itu selain dicor juga ada lapisan baja di situ. Tahu baja Bapak Ibu sekalian? Ya, diberikan baja di situ sehingga tidak mungkin bisa digali lagi. Meski ada sebagian informasi beberapa tahun yang lalu bahwa
jasad Rasul akan dipindahkan, itu tidak sampai terjadi. Karena sebagian besar daripada ulama-ulama Saudi tidak menyetujui itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah dari sini baru kita akan menuju ke masjid.